Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Kembali pagi ini kita dalam program Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dalam sebuah semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Luar biasa pagi ini kita kedatangan tamu dari redaksi sudah menyiapkan satu tokoh kawan-kawan lama di pergerakan masalah lingkungan dan seterusnya. Kita ingin ngobrolin tentang bagaimana potensi alam pesisir untuk meningkatkan ekonomi desa. Sudah hadir di sini Mas Agus, apa kabar? Sugeng Enjang. Sugeng Enjang, Pak Koco. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, dari penampilannya udah cerah pagi ini. Di rumah? Lagi ya, di mana ini? Lagi di mana ini? Di rumah, di Gresik. Oke, dengar-dengar juga udah mau siap-siap perjalanan ke luar negeri atau mau boyongan ke luar negeri. Ya, sukses ya, Mas Agus ya. Oke, Mas Agus, pagi ini kita pengen ngobrol tentang potensi alam pesisir itu sebenarnya seperti apa, artinya bagaimana kita melihat garis pantai kita itu adalah satu karunia yang luar biasa gitu kan, potensi biota laut dan seterusnya. Juga saya juga mencermati bahwa sekarang ini kan kalau bicara desa, ada desa gunung, ada desa laut dan seterusnya. Nah, aku pengen Mas Agus bisa memberikan pencerahan nih ke kerabat desa semua yang mengikuti acara ini. Jadi sebenarnya bagaimana sih nggarap potensi pesisir, kemudian problematikanya apa, konklusinya seperti apa, mungkin dari perjalanan Mas Agus selama ini itu bisa dibagikan sebagai satu asupan gizi keilmuan lah. Asupan gizi rohani keilmuan ke teman-teman bahwa ternyata yang kita hadapi itu bukan sendirian, ada teman yang sudah menghadapi dan sudah bisa menyelesaikan, umpamanya seperti itu. Itu bagian yang kita berharap bisa kita expose nih, kita bisa explore pagi ini sambil mungkin boleh juga menceritakan apa-apa yang sudah Mas Agus dan teman-teman kerjakan, mungkin dengan perusahaannya atau dengan organisasi gerakannya, karena orang-orang gerakan ini atau orang-orang yang punya semangat pergerakan ini biasanya nggak cukup cuma punya perusahaan, tapi juga kadang-kadang pengen tetap semangat pergerakannya itu dijalankan dengan wadah yang sesuai aturan yang berlaku kan gitu. Kira-kira itu Mas Agus, boleh dibagi cerita nih, memandang pesisir harus seperti apa? Kalau Soekarno dulu kan ketika aku mendengar anak-anak berlari-lari, ya, maka aku memandang Indonesia. Mas Agus memandang pesisir kayak apa, Mas? Jadi ya kalau kita bicara soal pesisir ini sebenarnya kan potensi yang luar biasa ini dimiliki Indonesia dengan kepulauannya yang sudah nggak perlu kita bahas lagi lah, semua udah tahu tentang alamnya seperti apa, dan ini baru kita nanti bicara soal di Jawa dan sekitarnya saja itu sudah luar biasa, apalagi yang pulau-pulau kecil yang masih alami itu tentunya menyimpan potensi alam yang sangat sangat luar biasa. Nah, dari kacamata saya ini menggeluti tentang ekologi. Jadi kaitannya dengan terutama kaitan dengan bagaimana melestarikan alam. Terutama masalah pesisir, bicara soal mangrove, bicara soal potensi keanekaragaman hayati yang lain. Dan banyak sekali kan sekarang ini kondisi pesisir ini kan menjadi karena seksinya tadi
baik oleh masyarakat setempat maupun pihak pengusaha ataupun program pemerintah itu menjadi wilayah yang sangat seksi untuk diperebutkan untuk dimanfaatkan. Sebenarnya tidak jadi persoalan karena itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Yang penting adalah bagaimana ini bisa berlanjut, jadi menjaga keseimbangan antara ekonomi dengan ekologi tadi. Ekonomi, ekologi. Menarik. Ya. Antara ekonomi dengan ekologi ya sebisa mungkin ini dipertahankan. Sebenarnya sudah banyak instrumen-instrumen yang sudah diterapkan kan. Dan misalkan ada industri yang mau mengembangkan wilayah pesisir kan tentu ada AMDAL, ada kajian dan lain-lain. Tapi tentunya tidak semuanya akan tertib. Ataupun tidak hanya industri, atau masyarakat yang bagaimana memperlakukan kawasan pesisirnya itu tidak lestari dengan cara konversi lahan dari yang awalnya hutan mangrove menjadi tambak yang besar-besaran. Jadi tambak nggak masalah, tapi harus ada proporsinya sebenarnya. Seperti itu. Kemudian limbah dan lain-lain. Kalau kita bicara hal negatifnya, tapi di sisi lain kondisi itu juga menyimpan potensi yang luar biasa, keindahan alam dan kekayaan hayati di dalamnya yang bisa dimaksimalkan oleh nelayan kita, oleh masyarakat setempat. Tapi kebanyakan kalau kita hadir di desa-desa pesisir yang belum sadar untuk tentang keindahan alamnya tadi, pesisir itu kan lebih dijadikan sebagai halaman belakang. Halaman belakang rumahnya ya. Jadi tempat sampah. Artinya orang kalau sudah menganggap itu halaman belakang kan berarti tumpukan barang-barang tidak terpakai gitu kan, adanya di belakang. Oke, lanjut. Jadi halaman belakang udah jadinya terlihat kumuh, kecuali yang udah ada sentuhan untuk jadi wisata ya, yang udah sentral pusat-pusat wisata di Bali atau di Jogja atau di yang sudah tersadarkan untuk jadikan wisata itu. Nah, sebenarnya banyak wilayah-wilayah pesisir kita tuh luas sekali dan yang harusnya itu bisa dioptimalkan untuk membagi kue misalkan saya di Jawa Timur nih. Orang Jawa Timur kalau wisata arahnya ya ke Malang, Batu, kebanyakan ke sana. Nah, sementara di Gresik, di Madura itu juga menyimpan potensi alam yang luar biasa. Nah, alangkah baiknya kalau potensi ini juga dioptimalkan, biar kuenya itu dibagi, nggak ngumpul di Malang aja. Jadi bisa jadi wisata di situ. Nah, yang kami beberapa proyek kerjakan itu berangkat dari kegiatan pelestarian alam, terutama pelestarian mangrove. Salah satunya saya sendiri baru mulai konsen dari tahun 2014 itu di Madura. Nah, kalau orang awam mendengar Madura ini kan orang luar ya, banyak stereotip negatif ya, padahal kan tidak seperti itu. Nah, ini yang kita coba bersama masyarakat desa, kita mulai dari di Desa Labuhan itu, Pak. Jadi awalnya tambaknya di Bangkalan. Labuhan berarti ini daerah, berarti Labuhan ini suka kata pelabuhan apa labuh? Labuh itu pengorbanan kan bahasa Jawa. Tempat mampir ya kali. Gitu. Oke. Jadi lanjut. Dari situ kan ada isu lingkungan, awalnya hutan mangrove dibabat itu awal tahun akhir tahun 80-an dibabat jadi tambak udang. Oke. Udang windu kan saya itu. Saya rasa di mana-mana waktu itu lagi masif-masifnya ya. Saya belum tahu, masih kecil sekali. Dan dari situ mulai awal 90-an tambaknya udah gagal dan ditinggalkan, yang tambak-tambak tadi itu ditinggalkan. Nah, mangrove yang sudah menjadi sapu hijau tadi yang melindungi dari abrasi sudah terlanjur dirusak. Sudah terlanjur dirusak. Terumbu karangnya juga, kalau mangrove-nya habis akhirnya airnya keruh, terumbu karangnya juga mati. Nah, ini terjadi abrasi yang luar biasa dan di tambak-tambak tadi meninggalkan hamparan lumpur yang cukup, hamparan tambak kosong lah yang gersang. Nah, ini sama masyarakat kita mulai salah satu program jasa perusahaan, kita mulai
merehabilitasi mangrove-nya. Tapi kalau kita bicara soal memulihkan kualitas lingkungan, buat kita aktivis lingkungan itu oke lah, make sense. Tapi buat warga, kan mereka berpikirnya, apalagi masyarakat pesisir ini yang kebiasaannya kan melaut, dapat ikan, jadi uang kan. Jadi prosesnya cepat. Nah, kalau kita bicara soal lingkungan, nanti kita mengedukasi masyarakat, ini akan memberikan manfaat ekonomi buat kalian. Ini manfaatnya besar. Ya, sepertinya kurang masuk. Jadi karena manfaatnya masih jangka panjang ya, Mas ya. Betul. Ibarat kata kalau petani itu petani kebun sama petani sayur itu kan cara berpikirnya beda. Petani sayur ya gimana caranya waktu pendek udah bisa panen. Kalau petani kebun kan harus sabar, nanti 3 tahun lagi baru panen raya gitu. Betul. Nah, lanjut. cara berpikirnya udah beda kan. Kalau kita mungkin ya beberapa kegiatan kan menghadirkan ideologi kita lah. Ya. Idealisme kita aktivis lingkungan misalkan untuk masyarakat. Sebenarnya itu nggak nyambung kan dengan yang dibutuhkan sama masyarakat. Nah, akhirnya dari situ kita combine dengan silvofiseri, dengan budidaya kepiting soka, dengan budidaya pepaya di wilayah pesisir tadi, kemudian dikemas menjadi kawasan wisata. Jadi wisata mangrove di Labuan itu, dan alhamdulillah menjadi tempat yang rujukan, jadi unggulan di Bangkalan saat itu. Nah, itu salah satu success story lah yang pernah kita lakukan. Kemudian di tempat lain juga, dan kita baru mulai tahun 2019 kemarin, kita survei ke lapangan, pantainya itu luar biasa di Bangkalan juga. Oh, gitu. Tapi masih jadi halaman belakang warga. Jadi tempat buang popok dan lain-lain gitu. Nah, kita mulai mendekati ke pemerintah desanya, kita yakinkan ke pemerintah desa, dan sekarang udah menjadi dari 2019 awal dan sekarang ini udah ramai sekali dikunjungi warga. Walaupun kondisi pandemi gini ya, karena pantainya sangat luas, mereka masih bisa menjaga jarak antara pengunjung satu dengan pengunjung yang lainnya. Itu. Kemudian di program yang lain, ini juga banyak kegiatan dari pemerintah, dari perusahaan, kaitan dengan rehabilitasi mangrove juga. Nah, kelompok-kelompok binaan ini yang kita juga edukasi untuk memproduksi bibit sendiri. Jadi, segala program yang kita jalankan itu menggunakan potensi yang ada di desa tersebut. Mulai dari sumber daya manusianya sampai bahan bakunya yang kita gunakan untuk kegiatan, itu benar-benar mengoptimalkan yang ada di desa tadi. Dan yang paling utama sebenarnya kita mengejar di desa tadi itu bisa mandiri. Mandiri maksudnya? Mandiri dalam artian mereka bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan bisa mengelola dan bisa mengembangkan. Jadi tidak tergantung dari program, misalkan program CSR atau program dari pemerintah atau mungkin dari dana desa. Kapanpun dana bantuan tadi dicabut, mereka itu sudah bisa survive, minimal survive lah. Kalau berkembang nanti ekspektasinya terlalu tinggi ya. Minimal survive untuk menjalankan itu saya rasa udah bagus buat masyarakat dengan latar belakang terutama latar belakang pendidikan yang relatif kurang juga sih Pak, kebanyakan di lokasi-lokasi yang kami kembangkan itu. Nah, kalau kemudian salah satu tantangan sih sebenarnya menurut saya adalah ketika bicara tentang masyarakat, itu adalah bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat. Ini solusinya apa nih Mas? Ketika sampean memberikan pemahaman, taruh kata seperti yang tadi saya bilang nih, kalau orang-orang ini secara idealismenya kan antara pedagang sama petani beda gitu kan. Secara prinsipnya pedagang hari ini belanja berapa, sebisa mungkin untung berapa, itu kan hampir sama dengan pelaut yang kemudian harus menaklukkan alam kan gitu. Artinya dia harus menang melawan alam, kalau petani kan harus bersahabat dengan alam dan seterusnya. Frame-frame yang kayak gitu ditemui nggak di lapangan?
Dan kemudian Iya. gimana nih konklusinya? Pasti. Jadi yang pertama kita ya mengikuti pola pikir dari masyarakat target kita dulu, Pak. Jadi nggak bisa kita terus tiba-tiba menggunakan cara berpikir kita. Karena saya juga meyakini bahwa setiap masyarakat komunitas itu punya ilmu yang luar biasa. Yang sebenarnya mereka hanya membutuhkan, ibaratnya hanya membutuhkan dirijen aja untuk bisa bergerak. Jadi bukan kita yang memberikan ilmunya, tapi kita memetakan potensi yang mereka miliki, kemudian kita optimalkan. Jadi ngikuti pola pikir mereka dulu sambil diarahkan itu. Ya seluas-luasnya kita lah dengan masyarakat. Jadi benar-benar kita bisa diterima dulu. Kalau perlu memang tinggal di sana untuk sekian lama, seperti itu. Oh, oke. Artinya posisi sampean dan teman-teman mungkin lebih pada ngomong ya, lebih pada mengalah dulu untuk kemudian memahami, baru kemudian mengarahkan atau memberikan masukan ke mereka seperti apa dan seterusnya, mungkin gitu ya. Secara teknik ininya. Mas, yang kemudian balik tadi, kalau orang sudah sangat paham nih urusan potensi pesisir dan seterusnya, orang pasti sangat paham. Kemudian apakah kepahaman orang, termasuk kepahaman dari masyarakat yang tinggal di situ, itu kemudian cukup untuk kemudian dia memang paham untuk menjaga bahwa ini tempat tinggal mereka, ini potensi mereka dan seterusnya. Karena salah satu yang menarik yang sempat atau sering kita temui adalah bahwa problem utamanya itu adalah bagaimana orang itu menemukan potensi, kan gitu. Artinya kalau saya secara pribadi lebih pada menemukan potensi pribadi itu kan sebenarnya passionku itu di bagian apa, kemudian kalau kerja berarti kerja di pekerjaan apa dan seterusnya, kan gitu. Nah kalau menemukan potensi lingkungan dan seterusnya itu kan bisa jadi mereka ada juga yang tidak cukup punya kemampuan untuk kemudian menemukan potensi, kan gitu. Sama seperti kalau dulu zaman saya pertama ikut semacam pelatihan atau apa itu kan selalu dicontohkan ketika ada sampah nih di depan rumah gitu kan. Ada orang yang lewat itu ya dia tidak lihat bahwa itu ada sampah karena dia tidak menganggap itu sampah. Kemudian ada orang yang kemudian lewat, dia tahu itu sampah, tapi dia tidak melakukan apapun, kan gitu. Oh ya, ada sampah, kan gitu. Kemudian ada orang ketiga yang kemudian lewat, dia tahu itu sampah, dia ingin membersihkan, tapi dia lihat nggak ada tempat sampah juga, gitu kan. Nah, kemudian dia berpikir untuk tidak melanjutkan menyelesaikan sampah. Kemudian orang yang terakhir ini adalah melihat itu sampah sebagai masalah, dia mencoba menyelesaikan dan bisa selesai bahwa kemudian nggak ada tempat sampah di situ, ya dia bawa untuk dicarikan tempat sampah, kan gitu. Nah, kondisi yang kayak gini, leveling yang kayak gini, ini kan perlu ada proses untuk peningkatan. Artinya, tadinya yang nggak care jadi care, tadinya yang cuma care tapi kemudian do something, tadinya yang do something tapi tidak menyelesaikan, akhirnya sampai di level melakukan sesuatu dan mampu menyelesaikan. Pengalaman mendampingi dan seterusnya boleh dibagikan, karena teman-teman kerabat desa ini kan juga beberapa yang mengikuti acara-acara kita ini kan teman-teman pendamping juga, kemudian teman-teman penggiat di desa-desa. Jadi bisa jadi ada inspirasi menarik. Ya, kalau tadi mungkin contoh ilustrasi soal sampah tadi, saya di setiap ini melihatnya coba memposisikan sebagai sampah itu sebagai peluang gitu. Jadi kalau ada masalah itu jadi peluang. Itu yang kami selalu
posisikan kacamatanya ke arah sana. Dari mana kondisi-kondisi permasalahan-permasalahan ini menjadi sebuah peluang yang bisa menjadi menarik untuk dijual. Bisa jadi untuk programnya desa tadi atau untuk branding dari program yang dikembangkan oleh desa tadi. Ya, tentunya leveling tadi betul sekali. Jadi awalnya ya memang kita penyadartawan dulu. Mereka tahu, mereka selama dari lahir sampai dewasa sampai tua itu sebenarnya tinggalnya di pesisir. Ada potensi yang luar biasa, tapi mereka nggak pernah, bisa jadi nggak pernah melihat ada orang-orang yang seperti itu. Mereka hanya melihatnya potensi-potensi yang ada di luar gitu. Jadi melihat rumahnya sendiri itu kurang jeli, ada yang seperti itu. Nah, kita sebagai pendamping harus bisa hadir di situ sesuai dengan latar belakang kita masing-masing kan. Kita tajamnya mata kita kan berdasarkan pengalaman kita juga ini. Dari misalkan untuk pendamping itu sudut pandang. Kalau saya dari sudut pandang ekologi, saya melihatnya potensi alamnya, kekayaan keanekaragaman jenisnya, burungnya ini ada berapa macam nih, ada berapa yang dilindungi nih. Ini kalau pada musim-musim migrasi, ini contoh di ujung Pangkah itu di bulan-bulan ini sudah mulai datang burung migrasi dari Alaska yang akan bermigrasi ke bagian bumi selatan. Ini jumlahnya luar biasa banyak sekali. Ini bisa jadi atraksi yang bisa dipertontonkan secara yang tetap harus ramah dengan lingkungan semacam itu. Nah, ini masyarakat untuk menyadartawan selama ini yang kami terapkan tidak kita ceritakan, tapi mereka tunjukkan langsung. Kita bawa aja. Mereka pengen bukti langsung gitu ya, kemudian mendapatkan manfaat ya, baru kemudian mau melakukan gitu ya. Itu berarti karakteristiknya masih sama dari zaman aku kuliah dulu. Dosen ilmu studi pembangunan itu menyampaikan bahwa ke masyarakat pedesaan itu beda dengan masyarakat perkotaan. Kalau masyarakat pedesaan itu kamu harus menunjukkan bahwa ketika ngajak mereka tanam wortel yang kecil jadi wortel yang gede, itu mereka nggak akan percaya kalau belum melihat. Jadi bedanya teman-teman yang visioner itu dia mempercayai dulu baru akan bisa melihat, karena kemudian harus berproses melakukan penelitian dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman di desa ini karakter dulu ya, nggak tahu hari ini, itu lebih berpikir bahwa ya dia melihat dulu baru percaya. Saya lihat, oh ya benar ini bisa gede, baru saya mau ikut tanam gitu kan. Itu pun kemudian juga tantangan berikutnya manfaat ekonomisnya seperti apa kan gitu. Nah, ini menarik, ini menurut saya sesuatu yang menarik, bahwa secara karakteristik masih seperti itu. Berarti telling story atau menceritakan kejadian-kejadian kan, kalau dulu kan memang suka nggak suka harus kalau ngomong pertanian nih, aku kan urusannya desa gunung nih, kalau sama kan desa pesisir. Kalau pertanian itu kan aku bikin demplot terus ngundang mereka pada saat panen, pada saat nanam aku ngundang mereka dan seterusnya kan gitu. Nah, zaman dulu mungkin dengan digital yang masih belum seperti sekarang hebatnya gitu kan. Berarti kan di desa ini, habis itu bikin lagi di desa tetangga, bikin lagi di kabupaten lain dan seterusnya. Hari ini mungkin cukup di satu titik dengan kemudian didokumentasikan dengan bagus, atau bisa di live-kan, orang bisa lihat pertumbuhannya, CCTV dipasang di situ selama berapa lama sehingga orang bisa melihat dan seterusnya, akan jadi lebih simpel. Artinya ada proses percepatan untuk kemudian edukasi. Di pesisir, di pengalaman Mas Agus menjalankan ini, ada cerita-cerita yang menarik dari hal-hal yang seperti itu mungkin? Mungkin yang terbaru nih ya, yang Pantai Telangoh namanya, Pak. Itu awalnya dari pemerintah desanya tuh masih ragu, antara yakin dan tidak, ini bisa nggak berkembang dijadikan. Jadi kita coba yakinkan, ini loh, saya buatkan video juga, saya buatkan video dengan drone dan lain-lain. Ini kan kalau dilihat mata mereka, karena udah biasa tiap hari ngelihat ya, jadi seperti biasa kan. Tapi kalau dari sudut pandang yang lain, dengan dari udara, kemudian dari foto kamera jadi bagus, mereka kan terkagum-kagum. Loh, ini rumah, ini halamanku ini bagus sekali ternyata ya. Nah ini
Ini kalau kita publikasi, ini menarik gitu loh. Ternyata betul, kita publikasi, orang langsung berbondong-bondong. Nah, dari situ yakin pemerintah desanya langsung, Pak, dalam waktu singkat langsung menyiapkan fasilitas-fasilitas yang lain. Akhirnya sekarang jadi ya kreatif apa? Bagaimana kita benar-benar melihat karakter ya di masing-masing itu. Tapi secara umum seperti yang tadi saya sampaikan, mereka relatif berpikir bagaimana pragmatis ya, lebih ke pragmatis. Ini harus gimana ya, yang cepat, yang nyata, bukan cerita panjang lebar atau teoritis lah. Mereka butuhkan nyata. Terus ya di tempat lain saya sampai mengajak teman bule juga untuk datang di lokasi binaan biar mereka juga percaya bahwa desa mereka itu menarik untuk didatangi oleh orang asing gitu. Nah, itu juga menimbulkan rasa kepercayaan diri dan kebanggaan, akhirnya mereka juga lebih yakin untuk mengembangkan. Itu sih. Berarti kalau bicara ekologi, ekonomi, mungkin kalau yang saya tangkap dari obrolan Mas Agus ini, salah satu yang menjadi ikonik atau menjadi sesuatu yang kemudian lebih cepat didorong itu lebih pada mengkoneksikan itu dengan wisata ya, Mas? Saat ini pilihan yang terbaik dan tercepat ya untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat wisata memang. Tapi kalau semuanya bikin wisata ya khawatirnya jadi kanibalisme juga kan. Ini pasarnya sampai seberapa banyak. Ya, khawatirnya nanti di sini kita tahun sekarang yang kita bina ini rame. Dengan bina di desa lain rame, tapi desa yang sebelumnya kita bina itu ditinggalkan oleh pengunjungnya kan, Pak. Nah, itu jadi dilema juga. Nah, jadi ini wisata itu ya. Ini jadi tantangan berarti ya. Betul. Tantangannya jadi bagaimana kemudian kreativitas teman-teman pendamping dan seterusnya untuk melakukan terobosan-terobosan apa nih yang bisa dikerjakan dengan sesuai respek atau sesuai harapan masyarakat, kira-kira gitu atau gimana? Betul. Jadi kita melakukan pembinaan di satu tempat, oke, sukses nih, misalkan ya, alhamdulillah masyarakatnya menerima dengan baik dan berkembang dengan baik dan menjadi membuka lapangan pekerjaan alternatif lah buat masyarakat setempat. Tapi kalau ini sudah kan kita kan harus bergeser nih, Pak. Nggak ngomong terus kan, ini harus mandiri juga kan. Yang artinya jadi baby sister kan ada waktunya lah. Habis itu kan udah nggak baby lagi, harusnya udah bisa mandiri gitu. Ya. Nah, di saat kita ngomong yang satu lagi, ini berkembang yang kita omong nih. Nah, yang kita takutkan sebenarnya yang lama ini jadi mati gitu loh. Jadi sepi dan sebagainya. Makanya dalam membuat konsep, kita usahakan di satu tempat dengan tempat yang lain itu ada pembeda yang nyata. Benar-benar minimal di brandingnya tuh sudah benar-benar berbeda, yang segmen pasarnya yang ceruk pasarnya itu ya kita buat sesempit mungkin lah untuk branding, walaupun dalam realitanya di masyarakat juga tidak semudah itu ya untuk mendatangkan wisatawan. Contoh yang di Desa Labuan tadi, wisata mangrove, kita di Desa Telangoh itu wisata pantainya benar-benar public tourism. Terus ada satu lagi yang kita lagi konsep itu Coastal and Marine Biodiversity Reserve. Jadi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati, pesisir dan laut. Di situ nanti menjadi lab penelitian, kemudian lab untuk kegiatan budidaya yang ramah lingkungan. Kita menjaga mangrove, menjaga terumbu karang, menjaga pesisir, dan nanti ekonomi alternatifnya itu dengan misalnya budidaya tiram dan lain. Ini prosesnya masih lumayan panjang yang ini. Jadi kita simpan. Jadi di satu deretan desa tadi itu kita buat konsepnya itu berbeda gitu, Pak. Nah, di Gresik kita juga mengembangkan itu wisata mangrove di mana-mana udah banyak sekali kan. Wisata mangrove sini. Nah, itu kan apa yang membuat pembeda di sana? Nah, di Gresik kita bikin pusat restorasi dan pembelajaran mangrove. Oke, Mas Agus, ditahan dulu.
yang pusat pembelajaran tadi itu akan sangat luar biasa. Nanti kita akan mungkin mendiskusikan panjang yang agenda tentang pusat pembelajaran itu seperti apa, idenya seperti apa, dan seterusnya, tempatnya di mana, dan seterusnya. Kita akan membedah itu setelah yang satu ini. Silakan menikmati dulu kopi paginya. Kita akan kembali lagi, kerabat desa, jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Desa bersama Mas Agus. Kita akan mengeksplor lebih jauh tentang bagaimana pesisir menjadi satu potensi untuk peningkatan ekonomi desa. Jangan kemana-mana, kita tetap di Kepoin Desa setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa, dan kita beberapa episode minggu ini ngomongin pesisir. Ini kayaknya tim redaksi mempersiapkan untuk kemudian saya belajar tentang pesisir, karena saya orang gunung, Mas. Jadi di pesisir cuma numpang lahir aja di Semarang, tapi gede besar ada di Temanggung. Jadi melihat pantai itu satu kebahagiaan tersendiri, karena wisata kalau ke pantai itu kan. Habis itu ya balik lagi ke gunung dan seterusnya. Kembali ke yang tadi Mas Agus sampaikan tentang pusat pembelajaran, kemudian ada banyak hal tentang bagaimana pesisiran, bagaimana ekologi dan seterusnya di wilayah pesisir dengan mengembangkan pusat kawasan untuk pendidikan dan seterusnya. Idenya kayak apa, Mas? Dan itu ada di wilayah mana kalau boleh tahu? Kegiatan kami baru di seputar Bangkalan sama Gresik di Jawa Timur. Ya, belum banyak juga. Tapi ide yang tadi gimana itu, Mas? Ide yang tadi? Oh, yang pusat pembelajaran mangrove tadi? Ya, di Gresik. Jadi ini ada latar belakangnya itu di kawasan tersebut abrasinya luar biasa, tambak-tambak udah mulai hilang dan sudah mendekati ke pemukiman warga. Kemudian selama ini banyak sekali program-program untuk menahan abrasi itu ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal ya, belum bagus juga. Atau upaya rehabilitasi mangrove juga sudah banyak dikerjakan, tapi belum berhasil juga. Kita diskusi sama warga di situ, kenapa kok nggak berhasil gitu. Jadi selama ini kegiatan-kegiatan itu tidak melakukan dialog mendetail dengan warga. Sementara local knowledge itu kan sangat penting sekali untuk mempelajari karakteristik alam di sana. Yang paling tahu tuh masyarakat sana, nelayan sana, bagaimana arah ombaknya, kapan, dan waktunya seberapa besar. Itu mereka kan karena lahir dan besar di sana itu sangat hafal, dan kehidupan mereka kan nelayan, sangat paham. Dari situ kita membuat kegiatan rehabilitasi mangrove dengan pemilihan lokasi dan sebagainya itu berdasarkan local knowledge dari warga tadi. Alhamdulillah itu menubuhkan hasil yang cukup baik, dan kita bisa. Nah, dari hasil yang baik tadi, di situ juga ada hutan bambu di pinggir hutan mangrove tadi. Nah, ini bisa dijadikan camping ground. Ya, hutan bambu di pinggir hutan mangrove.
Dan di sana ada benteng tinggalan Belanda juga yang memang udah runtuh. Tinggal ini dari wisata sejarah juga. Jadi kita konsep itu dari belajar dari pengalaman keberhasilan, kemudian sama-sama belajar, kita buat dijadikan pusat pembelajaran dan rehabilitasi mangrove di Gresik. Menarik, Mas. Ada hutan mangrove kemudian bambu. Ya. Itu memang alaminya seperti itu atau kemudian itu rekayasa teknik dari rekayasa teknik dari teman-teman atau apa? Hutan bambunya alami. Hutan bambunya alami. Jadi, ya. Oh, artinya ketika ke arah pantai itu ada hutan mangrove, habis itu selesai hutan mangrove, rumpun bambu. Ya, kalau dari arah darat itu rumpun bambu dulu, baru hutan mangrove, kemudian laut. Nah, ini kan menarik, dan selama ini waktu saya datang ke sana hutan bambunya ini kayak singup gitu ya, jadi benar-benar kayak hutan rimba ya, hutan bambu ya rimba. Nah, kalau saya melihat wah ini itu aku baru tahu ada bisa, artinya dengan dengan struktur tanaman yang seperti itu, dan bambunya bagus, Mas. Bambunya bagus, bambu pring duri itu Pak, ori gitu ya. Bagus. Artinya itu bisa jadi satu model ya, ketika kemudian pengamanan itu ya, kalau ngomong wisata ya masuknya aja kan sudah asik tuh di di singupnya bambu gitu kan. Kalau zaman dulu di kampung itu kalau rumpun bambu itu kan tempatnya kuntilanak kan. Tempatnya pocong kan gitu. Jadi kenapa kemudian itu diedukit pada saat itu, saya sempat ada yang menarik, Mas, ketika bicara tentang hal-hal yang kayak gitu. Jadi di satu tempat di Blora waktu itu kalau nggak salah, kan ada itu tempat dari SDA itu kan dia menempatkan rumah pantau untuk curah hujan. Itu kan di dalamnya kan ada beberapa bagian dari Kuningan yang punya nilai lah ya. Nah itu ternyata dari rumah-rumah rumah-rumah pantau curah hujan itu adalah ada satu tempat yang secara pelaporan itu sudah sekian tahun tidak pernah ada cerita hilang gitu. Barang-barangnya nggak pernah ada yang ceritanya jadi hilang atau kemudian dicuri atau apa, kan namanya tempat-tempatnya kan pasti tidak di dekat pemukiman kan. Nah, kenapa di situ bisa awet sampai beberapa tahun nggak ada yang mencuri barang itu ternyata si Kades punya cara yang unik. Jadi menyampaikan ke petugas yang mau masuk ke rumah itu kamu kalau mau masuk ke situ bakar kemenyan di situ, suruh bawa bunga juga. Jadi orang yang lewat di situ lihatnya itu barang, wah ini tempat angker gitu kan. Jadi mendekat aja enggak. Jadi apalagi mau lihat di dalamnya ada apa, udah ngeri aja kan gitu. Nah, artinya ada juga ternyata trik-trik ya. Artinya pasti lokalitasnya pasti ada, seperti yang tadi Mas Agus sampaikan bahwa melibatkan masyarakat untuk kemudian ikut bicara itu kadang-kadang yang sering tidak dilakukan oleh mereka yang merasa sok pintar kan gitu. Ini harus begini kayak konstruksi, bikin saluran air dan seterusnya. Dia itu kan datang ke situ cuma gambar, dia nggak pernah tahu kalau pas hujan itu di situ sederas apa dan seterusnya. Jadi hanya berdasarkan teori kalau butuh saluran air segini, maka kemudian lebarnya segini, kedalaman segini, kemiringan segini. Padahal secara teknis mungkin ada bagian-bagian yang, ini ada kejadian luar biasa tiap musim hujan akan seperti ini dan seterusnya. Dia tidak pernah tanya, jadi desainnya jadi salah kan, Mas. Apa kejadian-kejadian kayak gitu masih juga berjalan ya? Zaman aku berarti saya kuliah ya tahun 90-an, tahun 80-an. Saya ini wis 2020 ya, berapa puluh tahun yang lalu. Masih ada yang kayak gitu? Yang dalam artian masih ada ketika merancang sesuatu tidak melibatkan, membuat program tidak mendengar secara detail masyarakat gitu? Sepertinya ada, Pak. Oh gitu ya? Pernah melihat juga ya. Jadi
Tapi nggak perlu saya ceritakan, nggak enak. Oh enggak perlu. Kapan-kapan tinggal ngomong aja bahwa itu masih ada kan gitu. Ya. Oke. Sebenarnya kalau kita ke masyarakat itu, buat saya, sebenarnya saya ini nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi masyarakat ini udah sangat, atau warga itu, mereka sangat luar biasa sebenarnya. Jadi kita ini hanya mendengarkan, kemudian menangkap dan meramu yang mereka punya kan. Dari situlah kekuatan itu bisa muncul dan bisa diterima oleh mereka. Cara saya itu, kalau saya tiba-tiba datang dengan merasa pintar dan ini ya, siapa kamu itu? Oke Mas, jadi saya sudah saya melihatnya sih ini menjadi bagian penting ya, bagian menarik untuk kemudian kita mendengar teman-teman itu perlu ketika membuat satu agenda atau satu program memang harus mendengarkan suara masyarakat benar-benar gitu ya. Betul. Dan kebanyakan juga mungkin ini soal teknis ya Pak, tapi soal teknis dan sederhana, tapi saya rasa penting sekali. Proses mendengar itu kebanyakan kan lewat forum formal ya, dengar pendapat atau apa, dan ternyata susah sekali menangkap apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat kalau lewat forum seperti itu. Karena kebanyakan itu mereka tidak bisa berbicara di forum terbuka seperti itu. Oh, artinya ruang-ruang untuk berbicara pada saat kemudian itu forumnya formal itu menjadi tempat yang tidak nyaman untuk masyarakat menyampaikan. Dia lebih bisa menyampaikan ketika informal gitu ya. Betul. Okay. Terkadang malah guyonan atau selentingan itu yang sebenarnya fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, berarti memang mungkin kalau aku bahasa keren yang pernah aku dengar mungkin lebih ke kayak live in ya, harus hidup di tengah mereka untuk kemudian bisa mendengarkan apa yang ada di mereka, mungkin gitu ya Mas ya. Betul sekali. Luar biasa. Mas, kembali ke pemberdayaan dan seterusnya, walaupun tadi Mas Agus menyampaikan lebih suka berbicara dalam agenda keperluan kemandirian kan gitu. Ya. Artinya tidak tergantung dengan program pemerintah, tidak tergantung dengan program CSR mungkin dan seterusnya. Tapi saya yakin CSR menjadi bagian yang penting lah untuk kemudian ini kan ada, kalau ngomong Gresik mungkin industri, ada juga di beberapa tempat itu pasti urusannya kan karena pembangunan kawasan atau satu pengembangan bisnis di situ gitu kan. Nah, yang kemudian aku pengen dengar cerita ini Mas, posisi CSR kalau di Indonesia sebenarnya atau hari ini sebenarnya kayak apa nih Mas? Kalau di Indonesia saya nggak bisa bicara luas ya Pak. Dari yang saya alami saja. Oke. Jadi mungkin gini, lebih pada bagaimana Mas Agus bisa memberikan warna, memberikan pencerahan tentang bagaimana teman-teman bisa mengembangkan kegiatan ekologi dan ekonomi ini, karena memang ada bagian lain juga yang karena efek dari bisnis, industri dan seterusnya, kemudian kita mencoba masuk ke wilayah yang perusahaan perlu punya tanggung jawab untuk itu. Kira-kira apa Mas yang bisa di-share? Mas Agus bisa berbagi. Oke. Kalau sebenarnya CSR ini bisa menjadi kekuatan modal yang luar biasa buat mengoptimalkan potensi di desa-desa gitu Pak.
Atau kalau baik di ring 1 maupun di desa-desa sekitarnya gitu. Ya, itu karena kekuatan finansialnya, misalkan perusahaan migas itu kan ya dana CSR-nya saya rasa juga sangat bisa powerful untuk pemberdayaan masyarakat, dan ini juga sudah terbukti di tadi yang kegiatan-kegiatan saya ceritakan tadi, memang itu kegiatan dari beberapa BUMN yang bergerak di bidang migas dan industri kimia. Itu jadi komitmen dari perusahaan tadi yang memang komitmen dari perusahaan yang membuat dana CSR tadi bagaimana bisa empowering ya, memberdayakan masyarakat tadi, membuat desain-desain yang sedemikian rupa di mana mereka nantinya tidak hanya bergantung dari dana yang dikucurkan. Jadi desain program tadi harus dibuat sedemikian rupa bagaimana dalam kurun waktu yang ditentukan mereka itu benar-benar sudah bisa dilepas oleh perusahaan tadi, dan perusahaan tadi sudah harus berpindah ke lokasi yang baru untuk memberdayakan di tempat yang baru. Ini sekarang kan pertanyaannya kan bagian dari komitmen itu apakah memang akan otomatis lahir dari kesadaran perusahaan atau perlu diopera-opera atau perlu digelitik? Alhamdulillah ada salah satu instrumen kan yang sudah diterapkan sama pemerintah kan Pak, terkait dengan program proper ya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu bagaimana di situ ada salah satu variabel tentang CSR, dan banyak sekali cara penilaian dan arahan-arahan bagaimana membuat desain program CSR yang sesuai kaidah dari proper tersebut. Nah, proper itu kan memberikan instrumen bagaimana desain program CSR perusahaan tadi bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat. Itu kalau dari segi pemerintah ya, dari segi pemerintah. Ada dan kalau dari segi perusahaan, dari perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi rekanan kami, mereka menunjukkan komitmen yang saya rasa luar biasa ya. Saya rasa luar biasa untuk bagaimana mereka berharap untuk programnya itu benar-benar memberikan manfaat ke masyarakat. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan lain, ada yang memang yang saya tahu ya Pak, itu lebih ke bagaimana sebatas mengamankan operasi dari operasional dari perusahaan tadi. Ada juga seperti itu. Belum ke arah bagaimana memberdayakan atau charity dan sebagainya. Ada yang juga artinya perusahaan pun belum semuanya melihat ini sebagai bagian dari komitmen untuk empowering, tapi lebih pada bagian dari pengamanan bisnis kayak gitu. Ya, sebenarnya pengamanan bisnis ya memang itu diperlukan sama perusahaan, tapi alangkah baiknya dalam proses pengamanannya tadi dengan cara yang lebih lebih smooth ya untuk memberdayakan masyarakat tadi biar tidak mengganggu kan gitu Pak. Tapi saya juga menemukan ada satu posisi di mana teman-teman di CSR atau di perusahaan itu kadang-kadang juga ini secara aturannya kan nggak gini, kemudian masyarakatnya sendiri juga masih belum ada satu kesadaran bahwa on prosesnya harus kayak gini dan seterusnya. Itu memang tantangan tersendiri atau gimana Mas? Jadi kalau masuk ke kita kan kita juga butuh berhubungannya dengan institusi yang jelas, apakah yayasan atau lembaga. Kemudian kita juga butuh tahu bahwa proposal ini rencana panjangnya seperti apa, bukan sekedar kayak proposal-proposalannya untuk keperluan 17 Agustus atau apa dan seterusnya. Nah yang kayak gini educate ke masyarakat atau partisipasi atau keterlibatan pemerintah untuk mengedukasi ke masyarakat kayak apa? Ya untuk mengedukasi itu yang paling berat sebenarnya kalau di masyarakat tersebut sudah pernah mendapatkan program Pak. Mendapatkan program dan programnya itu yang bukan ke pemberdayaan tapi lebih ke charity saja.
Nah, kita Oh, misalkan di wilayah perkotaan semacam itu, di ring satu perusahaan, tapi di perkotaan itu juga agak tantangannya cukup berat karena mereka tidak hanya satu perusahaan yang ada di situ kan, ada beberapa perusahaan yang membuat program di desa itu dan mereka seperti kayak apa ya, membanding-bandingkan, kemudian dan ternyata yang repotnya kalau memang antar beberapa perusahaan itu tidak ada kolaborasi. Maksudnya ada kesepahaman lah, kalau di sini kita harus pemberdayaan nih, jangan hanya charity gitu. Ini kalau satu charity, satu pemberdayaan ini menjadi masalah di masyarakat juga. Kemudian memang sangat penting peran dari pemerintah. Ada di beberapa desa itu yang menjadi desa binaan dari beberapa perusahaan. Padahal di desa-desa lain itu sebenarnya sangat membutuhkan. Artinya perlu ada kejelasan, artinya perlu ada ruang untuk mengkonsolidasikan atau mengkoordinasikan teman-teman yang kemudian ada supporting di keperluan pemberdayaan masyarakat dan perusahaan-perusahaan sebagai CSR itu dalam satu forum-forum koordinasi. Tapi kayaknya secara institusional ada juga kan forum forum koordinasi dari CSR itu. Yang saya tahu ada Pak, tapi di dalamnya seperti apa saya kurang paham juga. Gitu. Artinya memang ada ya forumnya ya untuk kemudian oke, karena saya sempat melihat juga ada kayak Pemda kemudian menginisiasi satu forum perusahaan-perusahaan yang ada alokasi CSR itu supaya terintegrasi, supaya rapi, jangan kemudian satu desa kegelontor CSR program banyak banget, sementara yang lain enggak gitu kan. Itu kan balik lagi kayaknya urusannya di database ya, artinya apakah pemerintah sudah cukup sejauh ini nih, Mas Agus kan juga berhubungan dengan pihak pemerintah. Apakah pemerintah sudah cukup untuk kemudian mempunyai data yang bisa mengintegrasikan, ini perusahaan sudah melakukan ini, kemudian dia melaporkan ke pemerintah, kemudian pemerintah jadi ada mapping nih, wilayah ini sudah disupport oleh CSR ini dan seterusnya. Sudah ada yang kayak gitu sejauh yang Mas Agus tahu? Karena kayaknya Mas Agus nggak terlalu dekat juga nih sama program-program pemerintah karena pengen mandiri. Iya Mas. Jadi untuk kegiatan lingkungan kami bermitra sama Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten, Pak. Oke. Ya, tapi bermitra dalam hal berdialog kayak itu. Kalau bagaimana perusahaan-perusahaan soal database, mereka ada arah ke sana kalau tidak salah. Kalau yang sejauh yang saya tahu, tapi sejauh mana ini progresnya saya. Tapi dari beberapa perusahaan mereka sudah mengikuti arahan dari dinas yang terkait gitu Pak. Misalkan ada perusahaan di Gresik itu yang diarahkan di kepulauan di Pulau Bawean itu yang saya tahu kayaknya sesuai dengan arahan dari stakeholder pemerintah yang terkait kalau nggak salah. Artinya mengikuti dengan apa yang pemerintah sedang kerjakan, CSR kalau memang bisa support, nah kemudian dari situ teman-teman CSR bisa memahami bahwa dia juga belum terintegrasi program dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah. Kira-kira kayak gitu ya Mas ya? Ya. Mas Agus, tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung. TV Desa seperti yang tadi sebelum acara saya sampaikan, acara kita ini juga punya dalam audionya itu kita ada kita naikkan di podcast juga, teman-teman bisa mendengarkan. Kemudian siaran ini live di satelit, kita ada di Merah Putih dan Nusantara 1. Kita juga bisa dilihat live kita di
aplikasi Android dan di iOS itu di Genflix dan juga Kugu. Nah, materi-materi yang biasa kalau ada dari teman-teman tamu, karena tamu-tamu yang datang di forum-forum kita, itu juga kita publish di SlideShare TV Desa Center. Itu semua materi-materi yang kebetulan hadir sebagai tamu dan ada materi kita publish di sana. Saat ini karena waktunya juga sudah di penghujung, Mas Agus silahkan closing statement, termasuk juga kalau memang ada yang ingin disampaikan harapannya sebagai personal maupun institusional, atau mungkin ada pandangan-pandangan apa tentang obrolan kita pagi ini. Silakan Mas Agus. Ya. Jadi Indonesia ini bukan hanya kota-kota besar aja seperti Jakarta atau Surabaya, Bandung dan Jogja dan atau Semarang dan yang di luar Jawa ya, kota-kota besar saja. Tapi sebenarnya kekuatan kita itu ada di desa. Nah, kalau desanya ini produktif, ini negara ini akan berkembang menjadi semakin cepat, semakin besar, semakin kuat. Sebagai salah satu contohnya di desa Lembung Pasisir sendiri yang saat ini budidaya udang secara intensif tanpa merusak mangrove-nya. Jadi menjaga keseimbangan lingkungan dengan budidaya yang mereka kembangkan, itu mereka bisa menghasilkan nilai rupiah yang sangat luar biasa di desa tersebut. Dan hasil produksinya ini bukan hanya untuk konsumsi nasional, tapi juga ekspor. Dan itu didatangkan diproduksi di desa. Contohnya, 1 petak bisa menghasilkan sampai sekitar 900 sampai 1 M. Itu di desa, 1 petak. Dan di mana uang itu didatangkan dari luar negeri masuk ke desa senilai sedemikian rupa, dan itu nanti akan dibelanjakan di desa, dibelanjakan di sekitar desa tersebut. Alangkah hebatnya kalau Indonesia ini membangun dimulai dari desa. Membangun ini bukan membangun infrastruktur, tapi membangun manusianya untuk bisa lebih inovatif, produktif, dan negara ini menjamin bagaimana mereka bisa mengakses pasar yang kompetitif, di mana mereka tidak hanya menjadi komoditas, menghasilkan komoditas yang berharga murah seperti pangan dan seperti padi dan lain-lain yang selama ini mereka sangat terbatas sekali untuk bisa berkembang. Tapi juga bagaimana negara bisa menjamin produksi-produksi yang dihasilkan oleh desa tadi mendapatkan nilai yang bagus untuk dilirik, terutama oleh pemuda, biar tidak melihat kiblatnya hanya di kota saja. Tapi mereka bisa tinggal di desa dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat masyarakat. Oke, luar biasa, Mas Agus. Terima kasih menyempatkan waktunya. Selamat melakukan perjalanan ke luar negerinya, sukses di sana, bisa menambah jaringan dan hubungan-hubungan yang kemudian pada akhirnya juga memberikan kemanfaatan untuk kampung halaman. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Kerabat desa, apabila ada yang ingin disampaikan, atau tamu-tamu siapa yang ingin diundang, kerabat desa bisa mengirim WA official kita 083 kali 01317160, sampaikan di sana. Program acara Kepoin Desa ini pengelolaan redaksionalnya dikelola oleh teman-teman dari kantor berita desa atau KBD News. Jadi ada nomor kontak KBD News yang nanti akan di-share melalui chat WA, melalui chat di YouTube dan seterusnya, untuk kemudian bisa berkoordinasi untuk ide-ide apa yang perlu kita diskusikan, tamu-tamu siapa yang kerabat desa pengen kita hadirkan di Kepoin Desa. Kepoin Desa hadir tiap jam 8 sampai jam 9, hari Senin sampai Jumat. Sampai di sini edisi kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti. Terima kasih Mas Agus. Salam buat keluarga, salam sehat selalu. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Wifi,
Tol Langit Desa Indonesia.